Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian hak milik dan sebab-sebab kepemilikan. Hak secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian, sedangkan secara terminologi fikih, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara. Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu kekhususan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak milik ini adalah hak syara untuk seseorang sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap untuk dikelola sehingga mempunyai manfaat dan nilai finansial yang sesuai dengan ketentuan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab kepemilikan. Para ulama fikih menyatakan bahwa ada 4 cara pemilikan harta yang disyariatkan oleh Islam. Yang pertama ada ihrajul mubahat atau menguasai benda-benda mubah. Al-mubahat adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi atau dikuasai oleh orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk memilikinya. Contohnya misalnya ada air yang masih berada dalam sumbernya dan juga binatang buruan. Karena setiap orang berhak menguasai harta benda tersebut untuk tujuan dimilikinya dengan cara menurut kemampuan atau keahliannya. Nah, di ihrajul mubahat ini juga terdapat 2 syarat. Yang pertama, benda itu belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain terlebih dahulu. Dalam hal ini berlaku kaidah bahwa barang siapa yang memiliki lebih dahulu harta tersebut, maka sungguh ia telah memiliki harta tersebut. Yang kedua, penguasaan harta tersebut tidak ada maksud untuk memilikinya. Misalnya ada orang yang menangkap ikan di laut, kemudian melepaskannya di sungai. Perbuatan tersebut menandakan tidak adanya maksud untuk memiliki ikan tersebut. Yang kedua, ada al-uqud atau kontrak. Al-uqud ini jamak dari al-aqad, yaitu pertalian antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang membawa akibat hukum pada objeknya, seperti akad jual beli, hibah, wasiat, dan yang sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang penting. Akad merupakan sebab terjadinya kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Yang ketiga ada al-halafiyah atau penggantian. Al-halafiyah ini adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang dalam berbagai hak. Al-halafiyah ini bisa terjadi dalam hal pewarisan. Jadi seorang ahli waris bisa menggantikan posisi pemilikan orang yang meninggal dunia terhadap harta yang ditinggalkannya. Yang kedua, bisa terjadi dalam hal kepemilikan atas ganti rugi, ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain. Yang keempat, ada al-tawalud minal mulk atau berkembang biak, yaitu segala sesuatu yang terjadi dari harta benda yang dimiliki menjadi hak bagi orang yang memiliki harta benda tersebut. Contohnya seperti anak yang lahir dari hewan menjadi hak milik bagi yang memiliki hewan itu, atau air susu yang keluar dari hewan menjadi hak bagi orang yang memiliki hewan tersebut. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kepemilikan. Ulama fikih membagi kepemilikan kepada 2 bagian, yaitu al-milku al-tam atau milik yang sempurna, yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu, dan boleh ia manfaatkan secara bebas. Untuk ciri-ciri khususnya, yang pertama, sejak awal kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna. Yang kedua, kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya. Artinya, materi dan manfaatnya sudah
ada sejak kepemilikan benda itu. Kemudian yang selanjutnya, kepemilikannya tidak dibatasi waktu, tidak boleh digugurkan, dan yang terakhir, apabila kepemilikannya itu mempunyai kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing. Kemudian al-milku al-nakis, yaitu atau milik yang tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa menyewa atau pinjam meminjam. Milik nakis ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu milik manfaat syashi atau hak irtifa, yaitu hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain, seperti yang menyewa rumah. Orang tersebut berhak memiliki manfaat rumah karena ada hubungan hukum dengan pemilik rumah, yaitu terjadinya kontrak atau akad sewa antara keduanya. Yang selanjutnya, milik manfaat aini atau harta irtifa, yaitu hak mengambil manfaat suatu benda atas dasar zat bendanya. Artinya, orang umum boleh mengambil hak, misalnya untuk memanfaatkan jalan raya, dalam hal ini pemerintah daerah. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip kepemilikan. Yang pertama, pada prinsipnya, milk ain atau pemilikan atas benda sejak awal disertai dengan milk al-manfaat atau pemilikan atas manfaat dan bukan sebaliknya. Yang kedua, pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai milk al-tam atau pemilikan sempurna. Yang ketiga, pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan pemilikan nakis dibatasi oleh waktu. Yang keempat, pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain. Yang kelima, pada prinsipnya mal al-masya, pemilikan campuran atas benda materi. Dalam hal tasarruf, sama posisinya dengan milk al-matayaz, kecuali ada halangan atau al-mani. Yang keenam, yang terakhir, pada prinsipnya milk campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungjawaban tidak dapat dipisah-pisahkan. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.